Coba teman-teman kita simak, ada ceramah dari muridnya Rizik Syihab. Ya, karena di dalam ceramahnya dia mengakui bahwa Rizik Syihab adalah gurunya. Ceramahnya sangat berapi-api, menggebu-gebu seperti biasa, sebagaimana gurunya dan kelompok-kelompok mereka dengan metode ceramahnya yang seperti itu. Kita sudah tidak asing. Sok paling membela Islam, sok paling berjuang untuk Islam. Gak sampai di situ, saudara. Gak segan-segan menuduh Kiai Imad atau mengatakan bahwa Kiai Imad adalah seorang pendusta, bukan seorang ulama, lantaran tidak percaya bahwa Habib Dzurriyyah Rasul. Coba kita simak dulu, teman-teman. Umat Islam, kita harus melakukan perlawanan terhadap musuh Islam. Tidak bisa kita diam. Lakukanlah perlawanan dengan kekuatan yang kita miliki. Yang mampu berteriak, maka berteriaklah. Yang mampu turun ke jalan, ayo turun. Yang mampu kirimkan bantuan, kirimkan. Yang mampu berangkat berjihad, berangkatlah berjihad. Musuh Islam tidak akan berhenti menyerang Islam sampai hari kiamat. Perang antara hak dan batil akan terus berlanjut. Namun Allah nggak jauh dari kata perang agama Islam. Oleh sebab itu umat Islam jihad harus waspada penuh dengan serangan musuh, baik dari arah depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah. Dia nggak sadar biasa menghalalkan segala cara. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Nisa ayat 70 dengan pola dakwah seperti itu, ya ilmu udah nggak ada, jelas dapat apa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin berperang di jalan Allah. Waladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik berperang di jalan Allah. Orang justru menganggap Islam itu perangilah kawan-kawan setan itu, ajaran yang berbanding kebalik. Hanya rahmatan lil alamin. Ada perbedaan tegas antara kita dan mereka. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang munafik, mereka orang-orang musyrik berperang di jalan tauhid, mencari penolong bagi iblis. Sedangkan kita umat Islam, umat Rasulullah berperang di jalan Allah, dan Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Mereka lemah, rapuh, mudah dihancurkan. Oleh sebab itu umat Islam harus bersatu dan jangan mau dipecah belah oleh segelintir kelompok yang mengatasnamakan Islam untuk menebar aksi kekerasan dan teror kepada masyarakat. Dan jangan mimpi kita bisa bersatu, kita bisa bersaudara kalau kita satu sama yang lain saling mengkafirkan, saling menghujat, saling menyesatkan. Mustahil kita bisa bersaudara. Dan mereka yang sering bilang kita satu sama yang lainnya saling mengkafirkan dan menghujat. Dikit-dikit sesat, dajjal, kafir. Ini musibah bagi orang-orang yang beriman. Ingatlah dengan sapu lidi. Ingat dengan sapu lidi. Sapu lidi jika hanya sebatang, maka anak kecil pun dengan mudah untuk mematahkannya. Tetapi ya, ceramah-ceramah seperti ini sebenarnya yang konsumsi itu banyak yang tertarik atau berminat hanya ya paling golongan anak pesantren, anak-anak yang baru lulus sekolah, ya, anak-anak orang-orang yang umurnya udah 30 tahun ke atas kayaknya udah tertarik dengan ceramah ini. Seharusnya karena sudah tidak tidak ada bobot. Jika umat Islam, umat Rasulullah berjuang sendiri-sendiri, maka musuh sekecil dan selama apapun dengan mudah untuk mematahkan perjuangan kaum muslimin. Tetapi jika umat Islam, umat Rasulullah berjuang bersama, bersatu padu, maka niscaya musuh sebesar dan sekuat apapun tak akan mampu untuk mematahkan perjuangan kaum muslimin. Selain itu, jika umat Islam berjuang sendiri-sendiri, maka tak akan mampu untuk menyingkirkan sampah kemunkaran di tengah masyarakat. Bahkan bukan sampah kemunkarannya yang tergusur, justru perjuangannya yang hancur. Tetapi jika umat Islam berjuang bersama, bersatu padu, maka niscaya berjuang sampah kemunkaran bisa kita hilangkan. Oleh sebab itu umat Islam harus waspada penuh dengan serangan musuh. Dan memperjuangkan agama Islam ada resiko dan rintangannya. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di dalam aspek segala kehidupan. Salatnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, zikirnya paling bagus, zuhudnya paling bagus. Tapi sungguh pun begitu, Kanjeng Nabi dibenci, Kanjeng Nabi dicaci maki, Kanjeng Nabi difitnah. Kenapa Kanjeng Nabi dibenci? Kenapa Kanjeng Nabi difitnah? Karena Kanjeng Nabi mengatakan yang hak. Karena Kanjeng Nabi mengajak umat manusia kepada kalimat La ilaha Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau Nabi saja yang begitu sopan, yang begitu ramah, yang begitu santun, tidak luput dari caci maki manusia, apalagi kita. Apalagi kita yang banyak kekurangannya. Apalagi kita hanya manusia biasa.
Imam Syafi'i ketika santrinya melapor, ketika muridnya melapor, di luar sana banyak yang menjelek-jelekan Imam Syafi'i, banyak yang mencaci maki Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i hanya mengatakan apa? Imam Syafi'i hanya mengatakan, jangankan saya, Allah saja yang maha mulia, Allah saja yang maha kuasa, difitnah punya anak, itu fitnah yang paling kejam. Dan kanjeng Nabi Muhammad, makhluk Allah yang paling istimewa, makhluk Allah yang mulia, difitnah sebagai tukang sihir. Muhammad tukang sihir, Muhammad pendusta, Muhammad orang yang gila. Jadi kalau Allah saja yang maha mulia tidak luput dari caci maki manusia, dan kanjeng Nabi Muhammad makhluk Allah yang paling istimewa tidak luput dari caci maki manusia, apalagi saya? Apalagi saya? Imam Syafi'i sungguh tawaduna Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita agar tidak usah heran dengan memperjuangkan agama Islam, dengan fitnah untuk memperjuangkan agama Islam. Jalan saja terus, katakan yang hak walaupun pahit rasanya, katakan yang hak walaupun nyawa menjadi taruhannya. Imam besar kita, guru besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syekh pernah berkata, tolong jangan ganggu kami yang sedang berjuang. Sudah tidak membantu, tidak mendoakan, lebih baik Ini ya. diamnya Anda adalah emas, diamnya Anda adalah amunisi kami. Biar kami Jadi pola ceramahnya itu sama, gini-gini aja. yang menghadapi bajikan-bajikan ini, Sok paling berjuang, sok paling nahi munkar. silakan mau doa atau tidak mau sama sekali pun, yang penting diam, jangan berulah, minggir, tonton Jadi sampai menang. apa yang dilakukan Kiai Imad itu bagi mereka bukan nahi munkar. Agama Islam, betul. Takbir, Takbir. takbir, saudara. Nah ini nih mulai. Ini sebenarnya yang saya paling ambil inti-inti ini di terakhir ini. Sebulan kemarin, bulan-bulan kemarin ada seorang pendusta berkedok ulama. Ada seorang pendusta berkedok ulama, dia berbicara bahwasannya kalau Ba'alawi atau biasa disebut para habaib itu bukan duriah kanjeng Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sombongnya dia berbicara Ingin menggiring opini. siap bertanggung jawab dunia akhirat. Hakul yakin kalau Ba'alawi itu bukan. Ya beliau pakai data, pakai dalil, nggak sembarangan. Padahal seluruh ulama salafus soleh sekelas Imam Nawawi mengisbat kalau Ba'alawi itu duriah kanjeng Nabi. Kalau Ba'alawi Ketahuan banget nggak mengikuti polemik nasab, nggak paham duduk perkara polemik nasab. Saya selaku santri Banten, saya juga ittiba mengikuti para ulama salafus soleh kalau Ba'alawi itu duriah kanjeng Nabi. Dan saya juga selaku santri Banten, saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Hakul yakin orang yang menafikan kalau Ba'alawi itu bukan duriah kanjeng Nabi, maka dia telah terjerumus terhadap kekafiran sesuai sumber dalam kitab Sahih Bilang Muslim. kafir ke orang deh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatani fin nasi wa ma bihim kufrun atau fin nasab wa niyahatu alal mayyiti. Seseorang akan terjerumus terhadap kekafiran dari dua perkara. Yang pertama atau fin nasab, sang pembegal nasab. Yang begal nasab itu Ali Asakron. Jelaskan juga di dalam sarahnya, orang yang mengotak-atik nasab Ba'alawi min a'malil kufar wa ahlakil jahiliyati, itu perbuatan orang-orang kafir dan ahlaknya orang jahiliyah. Dan orang yang membegal nasab Ba'alawi annahu yu'addi ilal kufri, dia terjerumus terhadap kekafiran. Jadi sudah jelas dalil ini, orang yang menafikan, orang yang membegal nasab Ba'alawi, Gila. dia terjerumus terhadap kafir. Gampang banget dia? kafir, Mau dia kafir. pejabat, mau dia rakyat, Yang mau nggak dia sependapat kiai, sama mereka, yang kafir. Kalau Ba'alawi itu bukan duriah kanjeng Nabi, maka dia telah tercatat annahu yu'addi ilal kufri. Itu Dia Islam, terjerumus hah? terhadap kekafiran. Summa naudzubillah min dzalik. Saya juga sudah tahu Pak Iman. Saya juga sudah tahu Pak Iman. Engkau telah mengkaji dari fan tafsirnya, engkau telah mengkaji dari fan hadisnya, engkau telah mengkaji dari fan mustalahul hadisnya, tetapi engkau menyembunyikan kebenaran, tetapi engkau menyembunyikan hukum Allah demi harta, tahta, dan jabatan. Hei Pak Imanuddin Al-Kaburi yang menjadi pembegal nasab, mentang-mentang kamu punya gelar kiai, mentang-mentang kamu punya gelar ustaz, seenaknya kamu menyesatkan kepada umat. Hei, Padahal yang banyak nyesatin umat kan Habib-Habib yang baru. Kita cerita kuropat. Ya Imam siapa? Mana tahta yang didapat? Hartanya mah Imam Habib. Yang goblok, kiai yang goblok. Pasuilu kiai tersebut ditanya, fatwa bigori ilmin, dan kiai tersebut memberikan fatwa bigori ilmin tanpa adanya ilmu, alias bukan ahli ilmu. Apa kata baginda kanjeng Nabi? Fadlul Pinter ngomong aja, kiai yang sesat, bobotnya nggak ada bagi saya. dan kiai yang menyesatkan. Cenderung provokatif, menggiring opini, menggunakan logika falasi. Takbir. Sama kayak orang-orang Wahabi. Orang Wahabi itu begitu. Gara-gara baginda Nabi tidak melakukan amalia tertentu, dianggap itu nggak boleh. Pastilah Ulama terdahulu nggak membatalkan Habib yang Ba'alawi agihan lantaran gara-gara guru aing ya aku sih hormat datang ke Banten mana dianggap itu mengakui ngabegal nasab ngan polong akan jelema gitu. logika falasi sesat dalam Iya berpikir. makanan nitip, urang makanan santri di dia orang yang apal.
orang apal karena pesantren iya tidak letik apa sekolah lagi tadi SD Sukadami lamun arek sekolah lewatan pesantren arek balik sekolah lewatan pesantren. Inilah mereka menuduh yang mendukung Kiai Imad adalah gerombolan Wahabi, tapi mereka pakai standar pola pikir orang-orang Wahabi. Ulama-ulama terdahulu tidak membatalkan, ulama-ulama terdahulu ta'zim wa takriman kepada Habib-Habib klan Ba'alwi. Ya, orang takzim sama takriman tidak mesti kemudian dia mengakui. Ya, ulama terdahulu itu tidak melakukan penelitian. Dan emang apa salahnya ketika Kiai Imad meneliti Asab Ba'alwi dan ternyata memang berdasarkan disiplin ilmu nasab, kajian ilmu sejarah. Bahkan sekarang baru-baru ditemukan bahwa memang Ubaidillah ini anak daripada keturunan daripada Maimun Al-Qaddah. Nggak ilmiah yang seperti ini, cenderung provokatif, ingin menggiring opini bahwa memang apa yang dilakukan oleh Kiai Imad adalah sebuah kesesatan. Makanya dia gak ragu mengatakan bahwa Kiai Imad adalah seorang kafir, sudah terjerumus dalam kekafiran, kekufuran. Ini bahaya. Dan ceramah-ceramah seperti ini yang sebenarnya mereka nggak sadar akan mengesankan Islam itu agama yang sangat menakutkan. Padahal Islam sendiri adalah ajaran agama yang rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, penuh cinta damai, kedamaian, ketentraman. Tapi kalau kita melihat kelompok-kelompok mereka, hilang itu kesan Islam yang damai, kesan Islam yang rahmatan lil alamin. Ketika kita bicara seperti ini, kita dianggap, wah kamu lah. Kita melihat fakta. Banyak orang-orang bahkan non-muslim juga mengatakan seperti itu. Kalau kita perbandingkan dengan ceramah-ceramah seperti ceramah almarhum Buya Syakur. Almarhum Buya Syakur kalau ceramah, kajiannya itu bukan saja ditonton oleh orang Islam, tapi orang non-Islam pun mau gitu loh. Dan nggak sedikit fans berat almarhum Buya Syakur itu dari golongan orang-orang yang notabene beda akidah dengan kita. Dia merepresentasikan bahwa memang Islam ini harusnya seperti ini gitu. Sama, tentram. Gak gampang menuduh, menjustis orang. Hanya lantaran berbeda. Menganggap itu adalah pandangan Islam. Tidak. Gak semua orang Islam punya pikiran yang sama seperti golongan mereka gitu. Ya itu hanya sebatas pemahaman pribadi. Orang yang paham duduk perkara polemik nasab dan mau mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad ini udah 3 tahun, jalan 3 tahun, pasti akan terbuka bahwa sejatinya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmaduddin Ismail Al-Bantani adalah langkah atau satu gerakan demi menjaga nasab mulia baginda Nabi. Ya itu seperti fatwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita udah tahu lah. Dan bagi kuliah ahli ayakun lahu ghirah ya dan nasab syari wa tuhat orientasi billahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, para tabi'in, para ulama juga mengatakan al-ihtimam bima yata'allaqu bihi nabi wa rasul bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan perhatian lebih terhadap apa? Terhadap sesuatu yang memang berkaitan dengan baginda Nabi. Apalagi nasab, erat kaitannya kan seperti itu. Dan pakai hujah, pakai dalil, pakai data gitu. Bukan menggunakan asumsi-asumsi. Ya, ulama-ulama terdahulu UPI katakanlah percaya Ba'alwi adalah keturunan Rasul. Ya itu kan hanya berdasarkan husnuzon. Husnuzon itu ya udah terpatahkan dengan adanya dalil, dengan adanya bukti. Maka haram hukumnya husnuzon ketika sudah ada bukti. Insyaallah luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar. Mudah-mudahan kita bisa beristifadah dengan yang tadi disampaikan. Maka saya untuk saat ini menghindari majelis-majelis yang
setelah saya ada di majelis, setelah bubar ke majelis, justru saya malah membenci salah satu orang. Ini bukan majelis ilmu namanya. Majelis ilmu itu adalah majelis di mana ketika kita bubar dari majelis tersebut, kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan ketenangan. Bukan justru ketika bubar dari majelis ilmu kita ada kecondongan untuk membenci salah satu orang atau golongan tertentu. Ya, ini keliru. Maka sebenarnya ini Gus Baha pun sudah mengatakan bahwa sudah bergeser kebiasaan ngajinya orang NU ya, yang dulu sama sekarang itu udah jauh berbeda. Nanti kapan-kapan saya sampaikan kegelisahan Gus Baha terhadap fenomena kajian atau pengajian-pengajian di zaman sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa beristifadah. Inilah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.